Saya pernah berpikir bahwa persahabatan kami murni, tak ternoda oleh apapun selain tawa dan rahasia remaja. Hingga malam itu, di pesta ulang tahun teman kampus di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran Jakarta, segalanya berubah. Ardi, sahabat terbaik saya sejak SMA, mabuk berat dan melakukan sesuatu yang tak pernah saya bayangkan. Dia mencium saya, dengan penuh gairah yang membuat dunia seolah berhenti berputar. Malam itu dimulai biasa saja. Kami, sekelompok mahasiswa dari Universitas Negeri di Jakarta, berkumpul untuk merayakan ulang tahun Rian. Rumah kontrakan di daerah Tebet dipenuhi musik dangdut Remi yang menggelegar, lampu warna-warni dari diskon online shop, dan aroma sate ayam yang dibakar di halaman belakang. Udara panas Jakarta membuat keringat menetes, tapi bir dingin dan arak campuran membuat semua orang rileks. Saya, Andi, duduk di sudut soa usang, mengamati keramaian sambil sesekali meneguk minuman. Ardi datang terlambat, seperti biasa. Dia tinggi, berbadan atletis dari latihan sepak bola kampus, rambut hitam acak-acakan yang selalu membuat gadis-gadis melirik. Kami berteman sejak kelas 2 SMA di Bandung, pindah bersama ke Jakarta untuk kuliah teknik. Dia populer, punya pacar cantik bernama Lina, tapi selalu bilang saya adalah saudara kembar yang tak terpisahkan. Malam itu, dia langsung mendekat, memeluk saya erat sambil tertawa. "Di, lo di mana aja? Gue kangen banget," katanya, suaranya sudah agak pelok karena minum di jalan. Kami minum bersama, bercerita tentang dosen killer, mimpi lulus cepat dan kerja di perusahaan besar. Ardi semakin mabuk, matanya merah, tapi senyumnya tak hilang. Dia cerita tentang masalah dengan Lina, mereka sering bertengkar karena Lina cemburu berlebihan. "Gue capek, Di. Kadang gue pengen bebas aja," katanya, kepalanya bersandar di bahu saya. Saya diam saja, hati saya berdegup aneh. Sejak remaja, saya tahu saya berbeda. Saya gay, tapi saya sembunyikan rapat-rapat. Di Indonesia ini, dengan keluarga muslim taat dan masyarakat yang masih memandang sebelah mata, saya tak berani keluar. Apalagi kepada Ardi yang saya cintai diam-diam sejak lama. Pesta semakin liar. Orang-orang menari, beberapa pasang hilang ke kamar belakang. Ardi semakin mabuk, dia tarik saya ke teras belakang yang lebih sepi. "Di, lo tahu nggak, lo satu-satunya yang ngerti gue," katanya, suaranya parau. Saya tersenyum, mencoba tenang. Tapi tiba-tiba, dia mendekat, wajahnya hanya beberapa senti dari saya. Gue sering mikirin lo," bisiknya. Sebelum saya sempat bereaksi, bibirnya menyentuh bibir saya. Ciuman itu hangat, basah oleh alkohol, tapi penuh perasaan yang tertahan. Tubuh saya membeku, tapi hati saya meledak bahagia sekaligus takut. Dia mundur, matanya lebar. Di. Gue mabuk," katanya cepat, tapi saya lihat ada sesuatu di matanya, kebingungan tapi juga hasrat. Saya tak bisa bicara, hanya mengangguk. Malam itu, kami pulang bersama naik ojek online, diam sepanjang jalan. Di kosan kami yang bersebelahan, saya tak bisa tidur. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu hanya karena mabuk, atau ada yang lebih dalam? Keesokan harinya, Ardi menghindar. Dia bilang sakit kepala, tak ikut kuliah. Saya cemas, tapi juga berharap. Persahabatan kami mulai retak, tapi juga mulai terbuka rahasia yang selama ini terkubur. Di masyarakat seperti ini, di mana orang tua kami mengharapkan pernikahan normal, anak cucu, bagaimana kami bisa menghadapi ini? Saya tak tahu, tapi malam itu telah mengubah segalanya. Beberapa hari setelah pesta itu, suasana antara saya dan Ardi menjadi canggung. Kami masih bertemu di kampus, makan siang bersama seperti biasa, tapi ada dinding tak terlihat yang memisahkan. Dia lebih banyak diam, menghindari tatap mata saya lama-lama. Saya sendiri gelisah, malam-malam memutar ulang ciuman itu di pikiran. Rasanya manis, tapi menyakitkan karena saya tahu Ardi bukan gay, orang bilang begitu.
Lina semakin sering menelepon Ardi, dan dia cerita kepada saya bahwa mereka baikan lagi. Lina minta maaf, Di. Gue juga nggak mau ribut terus, katanya suatu sore di kantin kampus. Saya tersenyum paksa, hati saya seperti ditusuk. Bagus dong, jawab saya, tapi dalam hati bertanya, lalu ciuman malam itu apa artinya? Ardi mulai sering minum sendirian. Dia ajak saya ke warung kopi pinggir jalan, tapi obrolan kami dangkal. Saya coba tanyakan tentang malam pesta, tapi dia selalu mengalihkan. Ah, lupain aja, gue mabuk berat, katanya sambil tertawa kaku. Tapi saya lihat matanya gelisah, seperti sedang berperang dengan diri sendiri. Suatu malam, hujan deras mengguyur Jakarta. Ardi ketuk pintu kosan saya, basah kuyup. Di, boleh masuk? Gue nggak bisa tidur, katanya. Saya biarkan dia masuk, beri handuk. Kami duduk di lantai, minum teh hangat. Diam lama, akhirnya dia bicara. Malam itu, gue nggak mabuk total, Di. Gue sadar apa yang gue lakuin. Hati saya berhenti berdetak. Maksud lo? Dia menunduk. Gue sering mikirin cowok, Di. Tapi gue takut. Keluarga gue, ortu gue yang religius, masyarakat. Gue nggak bisa. Lina cuma penutup. Air matanya jatuh. Saya peluk dia untuk pertama kali secara sadar. Gue juga sama, Ar. Gue gay sejak lama. Dan gue suka sama lo. Kami saling pandang, lalu cium lagi, kali ini sadar dan penuh. Tubuh kami saling dekat, tapi kami berhenti sebelum terlalu jauh. Kita harus hati-hati, bisik Ardi. Di Indonesia ini, dengan undang-undang pornografi yang bisa ditasirkan senaknya, dan raya polisi yang kadang menyasar pesta gay, kami tahu risikonya besar. Hubungan kami mulai rahasia. Kami bertemu diam-diam, jalan ke mal di akhir pekan, pegangan tangan di bioskop gelap. Ardi putus dengan Lina, bilang ingin fokus kuliah. Tapi tekanan datang dari mana-mana. Teman kampus mulai curiga karena kami terlalu dekat. Lo berdua kayak pasangan suami istri, canda salah satu, tapi nada sinisnya membuat kami tegang. Klimaks mulai terasa ketika orang tua Ardi datang dari Bandung. Mereka ingin Ardi cepat nikah, sudah cari calon dari keluarga teman. Ardi panik, cerita kepada saya. Gue nggak mau, Di. Tapi gimana? Saya juga takut keluarga saya sama konseratinya. Hubungan rahasia kami semakin dalam, tapi juga semakin berat. Ardi mulai berubah, dia lebih protektif, cemburu jika saya ngobrol lama dengan teman cowok lain. Lo milik gue, bisiknya suatu malam di kosan. Kami semakin sering bersama, belajar bareng jadi alasan. Tapi di balik kebahagiaan itu ada bayang-bayang ketakutan. Suatu hari, Rian, tuan rumah pesta itu, ajak kami nongkrong lagi. Pesta kecil aja, katanya. Kami ragu, tapi ikut. Di sana ada teman baru yang ternyata dari komunitas gay underground di Jakarta. Dia cerita tentang tempat aman, aplikasi dating rahasia. Ardi tertarik, tapi saya khawatir. Jangan, Ar. Bahaya kalau ketahuan. Tapi Ardi semakin penasaran. Dia mulai chat dengan orang lain di app itu, bilang hanya penasaran. Saya cemburu, kami bertengkar pertama kali. Lo nggak percaya gue, teriaknya. Saya menangis, gue takut kehilangan lo. Ungt besar datang ketika Lina muncul lagi. Dia tahu Ardi putus karena saya, curiga ada apa-apa. Dia sebarkan gosip di kampus bahwa Ardi dan saya aneh. Teman-teman mulai menjauh, pandangan aneh. Ardi marah, tapi juga takut. Mungkin kita harus berhenti, Di, katanya suatu hari, suaranya gemetar. Hati saya hancur. Kenapa? Karena takut. Kami bertengkar hebat. Ardi bilang dia cinta saya, tapi tak sanggup hadapi dunia. Di sini, gay itu dosa, Di. Ortu gue bakal bunuh gue kalau tahu.
Saya mengerti, tapi sakit. Kami pisah sementara. Ardi kembali ke Lina, pura-pura. Saya sendirian menangis malam-malam. Tapi saya tahu ini belum akhir. Setelah bertengkar, kami tak bicara seminggu. Kampus terasa kosong tanpa Ardi. Gosip semakin kencang, beberapa teman bilang le jangan deket-deket sama mereka. Saya kuatkan hati fokus kuliah. Tapi Ardi tak tahan. Dia datang lagi malam-malam menangis di depan pintu. Gue nggak bisa tanpa lo, Di. Kami baikan tapi kali ini lebih hati-hati. Kami putuskan cari dukungan. Lewat app, kami temui komunitas kecil di Jakarta, orang-orang seperti kami yang sembunyi-sembunyi. Di sana, kami dengar cerita pilu, raya polisi, pengusiran keluarga, bahkan kekerasan. Tapi juga ada harapan, beberapa pasang hidup bahagia diam-diam. Ardi semakin berani, dia bilang ingin keluar kepada adiknya yang paling dekat. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Rian yang kami anggap teman, ternyata iri. Dia sebarkan foto kami berpelukan yang dia ambil diam-diam di pesta dulu. Foto itu viral di grup kampus. Besoknya, dekana memanggil kami, bilang de perilaku menyimpang ne bisa dikeluarkan. Orang tua Ardi tahu dari saudara di Jakarta. Mereka marah besar, suruh Ardi pulang ke Bandung. Lo harus tobat, kata ayahnya di telepon. Ardi menangis, tapi ikut pulang. Saya sendirian hadapi semuanya. Teman menjauh, saya hampir drop out. Tapi saya lawan, bilang itu itnah. Ardi di Bandung dipaksa pengobatan oleh keluarga, ke Usta, Ruyah, bahkan psikolog yang bilang gay itu penyakit. Dia cerita lewat chat rahasia, gue kuat buat lo, Di. Saya dukung dari jauh, kirim pesan semangat. Saya juga mulai terbuka kepada satu teman dekat yang ternyata suporti. Perlahan gosip reda, tapi luka tetap. Ardi kabur kembali ke Jakarta setelah sebulan. Gue enggak bisa hidup bohong, katanya. Kami bertemu lagi, peluk erat di stasiun. Tapi sekarang kami harus hadapi konsekuensi. Kami putuskan pindah kosan bersama, pura-pura romate. Kuliah hampir selesai, kami rencanakan kerja di kota besar, mungkin Bali yang lebih toleran. Tapi konflik terakhir, Lina hamil, klaim anak Ardi dari sebelum putus. Ardi panik, gue harus tanggung jawab. Hati saya hancur lagi. Apakah ini akhir? Ardi tolak nikah, bilang anak itu bukan miliknya, ternyata Lina bohong untuk balas dendam. Lina minta maaf, tapi kerusakan sudah terjadi. Akhirnya, setelah badai, kami memilih jalan bersama. Kami lulus kuliah, pindah ke Bali, kerja di perusahaan turis. Di sana lebih bebas, meski tetap rahasia. Ardi propose sederhana di pantai Kuta saat sunset. Gue mau hidup sama lo selamanya, Di. Kami tak bisa nikah resmi, tapi kami janji setia. Keluarga perlahan terima, meski tak sepenuhnya. Adik Ardi yang pertama tahu, suporti. Kami hidup bahagia, saling dukung di tengah masyarakat yang masih keras. Kisah kami bukti bahwa cinta sejati bisa menang, meski penuh luka. Di Indonesia ini, kami minoritas, tapi kami manusia yang berhak bahagia. Persahabatan yang jadi cinta, mabuk yang buka rahasia, pengkhianatan yang uji kekuatan, semua membentuk kami lebih kuat. Sekarang kami jalani hari demi hari, pegangan tangan di tempat sepi, tersenyum menghadapi dunia. Cinta kami, meski tersembunyi, adalah yang terindah.